Ini Arif Ramanda, reporter tribunpadang.com. Perjalanan ini membawa Arif menelusuri pelosok negeri, ke sudut-sudut tanah Sijunjung yang penuh cerita, Nagari Unggan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Di tengah keheningan desa, hidup kisah luar biasa seorang perempuan yang tak akan pernah terlupakan. Ia dikenal sebagai Suluh Bendang dalam Nagari, pelita yang menerangi dan membimbing kaumnya. Dari sosok inilah kita belajar bahwa ketekunan dan kegigihan adalah kunci untuk membuka gerbang menuju kesuksesan. Pada tahun 1993, di waktu itu saya ikut suami ke Halaban Payakumbuh. Nah, di sana ibu-ibu rumah tangga adalah beraktivitas sehari-hari di rumah sebagai pengrajin songket. Nah, justru itu karena saya bertempat di sana, ikut suami, akhirnya saya tertarik dengan belajar tenun songket yang ada di Halaban, yaitu songket Pandai Sike. Nah, beberapa tahun kemudian, alhamdulillah saya bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita bawa lagi, setelah kita melahirkan anak pertama, kita pindah ke Unggan dan di Unggan kita kembangkan. Dengan lensa ini, Arif merekam senyum sumringah Indrayeni. 2 dekade lalu, ia berjuang melawan keraguan dan cibiran. Bahkan pernah dianggap gila. Kini, 2 bangunan tokoh megah berdiri kokoh. Di dalamnya, kain-kain mewah berbaris anggun, menjadi incaran masyarakat kelas menengah atas, bahkan melalang buana hingga Timur Tengah. Bagi masyarakat kita yang di Unggan, keluarga atau tetangga yang mencemoohkan, salah satunya mungkin dari pola pikir mereka, usaha yang tidak pernah akan dilirik karena kita jauh. Kemudian barang yang kita bikin, produk yang kita tenun itu adalah orang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, adalah menengah ke atas. Nah, tapi karena kesungguhan, niat kita bangga dengan apa yang kita kerjakan, bisa membantu keluarga kita, bisa membantu orang lain. Nah, itu kita membuat semangat. Di tengah kesuksesannya, ia tidak berjalan sendiri menuju puncak. Ia memilih untuk kembali ke akarnya, memberdayakan perempuan di kampung halaman. Bukan tanpa alasan, ia hanya ingin perempuan mandiri bisa membantu perekonomian keluarga. Kini, Sumpur Kudus telah berubah wajah. Puluhan perempuan di kampung ini tak lagi memikul beban berat, melainkan merajut impian dengan tenunan. Salah satunya Rita. Di tengah tugasnya sebagai ibu rumah tangga, Rita menyibukkan diri dalam ruangan 1,5 meter kali 2 meter. Dengan kerangka kayu ini, ia merangkai benang demi benang. Izin Bu, maaf mengganggu nih Bu. Ya, silakan. Mau nanya dikit Bu, ini Ibu salah satu pengrajin tenun yang di Unggan ya Bu? Iya. Oke, boleh saya tanya dikit Bu? Boleh, silakan. Ya Bu. Berarti selama 12 tahun Ibu mulai menenun gitu kan? Itu proses pembelajarannya sampai bisa fasih gini gimana gitu? Udah berapa waktu itu? Kalau dari awal? Ya, dari awal. Kan belajar dari nol nih, sampai udah bisa menenun sendiri itu gimana? Berapa waktu yang lamanya? Mungkin 15 hari, habis 15 hari. Kalau mungkin agak-agak cepat juga deh tangkapnya mungkin kan. Iya Pak. Karena kita suka hobi kerjaan kayak gini kan, jadi cepat nangkapnya kan. 2 minggu udah diperbolehkan pulang sama Bu Ira, udah boleh pulang di rumah lagi. Udah bisa di rumah sendiri. Belajar di rumah sendiri. Beli peralatannya kan, mejanya. Kalau ininya Bu Ira yang kasih kan. Peralatan Bu Ira yang kita tinggal nyediain ininya aja, mejanya aja. Yang benang apa segalanya dia yang nyiapin.
Itu Bu, untuk sekarang tuh ada nggak hambatan tentang tenun onggen ini Bu? Apakah proses pemasaran apa segala macam, atau ada mungkin yang hambatan dari pribadi Ibu sendiri gitu kan terhadap proses tenun ini gitu? Kalau secara pribadi kayaknya nggak ada ya, lancar-lancar aja kita kan. Kalau masalah pemasaran ya Itu kema Ibu Indrayani ya. Tapi insya Allah sampai sekarang belum ada kita anggota ini yang udah stop dulu, nggak ada kain nggak laku, nggak ada yang kayak gitu. Okay. Pokoknya kita kerja aja. Selagi kita mau ya kerja. Ini selama dibina sama Ibu Indrayani itu kurang lebih kan ada pelatihannya sama Ibu Indrayani, kemudian udah Ibu dalami selama 12 tahun sampai kurang lebih itu Ibu ya. Itu terbantu nggak apa salah satu perekonomian Ibu dengan adanya tenun ini itu? Kalau masalah perekonomian ya, sangat terbantu. Sangat terbantu. Sangat terbantu dengan adanya ini. Jadi itulah salah satunya. Makanya saya masih aktif di pekerjaan ini kan, sangat membantu. Sangat membantu perekonomian keluarga. Ya maklumlah kita di kampung kan, kadang-kadang cuaca kayak gini kan, suami saya kan tukang rumah, kadang ada, kadang enggak kan. Itu juga Bu. Berarti dengan adanya ini juga membantu juga ekonomi keluarga itu ya. Jajan anak apa kan nambah-nambah kan. Daripada. Lumayan juga. Tadi sebelum menenun kerja Bu apa tuh Bu? Kerja. Ibu rumah tangga rumah biasa. tangga aja. Setelah ada pelatihan penenun. Semenjak inilah jadi ada pekerjaan kan. Dulu sempat juga saya jualan dagang kan, pasar ke pasar. Ya namanya kita punya anak kecil waktu itu kan. Ya sulit juga kan. Bawa ada. Kan pekerjaan di rumah kita, kerjaan rumah nggak terlantar. Kita stay di rumah. Yang menariknya, kerajinan tenun onggan ini juga diminati oleh berbagai kalangan usia, termasuk generasi muda. Hal itu dapat kita lihat dari salah satu anggota dari kelompok binaan Bu Indrayani yang berusia sekitar 19 tahun sampai 25. Perempuan ini bernama Marcella Dwita. Dengan tangannya, gadis 19 tahun ini merajut berbagai benang. Meski ia masih kalah cepat dari Cici Paramida, seorang penenun sejak 7 tahun lalu. Perempuan 27 tahun ini yang mampu menyelesaikan 4 helai kain dalam sepekan. Yo, anak teh polora anak pengen maju loh. Dia tuh ditambah bisa lo menambah ekonomi, membantu ekonomi keluarga. Sebelumnya bekerja yo, dak dora ngasuh-ngasuh anak kerjanya. Menghadirkan penenun-penenun baru yang kreatif dan produktif ini merupakan hal menarik. Karena tidak banyak daerah di Indonesia yang saat ini dapat membina penenun baru dengan menggunakan teknik tradisional. Di sini, menenun dengan teknik tradisional masih dipertahankan. Menenun adalah jembatan masa lalu ke masa depan. Sebuah tradisi yang melukiskan identitas dan karakter suatu daerah. Melalui kelompok binaan Indrayani, perempuan-perempuan ini duduk bersama. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan. Bukan hanya menghasilkan kain, tetapi juga membangun kebersamaan, membentuk persaudaraan yang tak lekang oleh waktu.
Dorina ndak karaoke. Bawa laba ya. Karaoke biloy lah sudah nolak kain. Itu nilip gini di situ. Mami kibon ada. Sedang apa? Ya baru kan mana tiang jowe. Kata jowe. Berapa mes sudah. Sumatera Barat mempunyai berbagai teknik pembuatan tenun, bordir, sulam, tarik benang, dan songket terunik di seluruh dunia. Hal ini merupakan kekuatan budaya, kreativitas, dan seni yang mempunyai kemampuan menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun, semua ini tak lepas dari tantangan. Bagaimana memastikan tradisi ini terus hidup di tengah modernisasi? Tribunpadang.com menemui Yulizar, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Sijunjung. Di sudut ruangannya, ia berbagi pandangannya. Ya, silakan. Iya. Yang mau ada tak? Iya, boleh. Silakan duduk. Untuk bagaimana sih cara pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk melestarikan kerajaan tenun ini untuk generasi muda? Iya. Jadi di samping melatih generasi muda yang ingin menenun, juga tentu memperbanyak pengrajin melalui pelatihan. Jadi sekarang tenun unggan itu tidak hanya di Unggan saja, di Muaro kelompoknya sudah ada, di Kota Baru Mundam sudah ada, di Sijunjung sudah ada. Jadi di beberapa tempat sudah ada. Artinya pengrajin unggan sudah semakin banyak. Dan produksinya tentu juga semakin banyak. Nah, di sisi lain tentu juga kita perlu meningkatkan bagaimana minat masyarakat kita, terutama pemuda untuk memakai tenun. Kan seperti itu ya. Nah, untuk memperluas jaringan pemasaran sekaligus. Nah, untuk itu ada beberapa langkah sebenarnya yang dilakukan dalam bentuk inovasi. Yang pertama, saat ini kita sedang kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas. Jadi beberapa pengrajin kita di tahun 2004 ini sudah dilatih bagaimana membuat motif tenun itu dengan komputer. Oh, pakai komputer? Iya, dengan komputer. Iya. Kalau selama ini kan manual. Manual itu dengan kertas kertas milimeter, dibikin gambarnya, kemudian itu dituangkan ke kain. Nah, itu agak menyulitkan. Nah, artinya kerjanya lama, kemudian agak rumit, sehingga dia agak sulit. Jadi tidak banyak orang yang bisa membuat motif baru. Nah, dengan komputer ini, orang akan semakin mudah untuk membuat motif baru. Kemudian semakin cepat. Kemudian semakin banyak orang yang bisa. Artinya kan kalau sudah semakin banyak orang yang bisa, artinya kelestariannya juga akan lebih terjamin, kan seperti itu. Kemudian motif-motif baru ini sebenarnya kita sangat butuhkan. Kenapa kita butuh motif baru? Yang pertama adalah untuk membranding tenun unggan ini beda dengan tenun yang lain. Nah, kan pertanyaannya apa bedanya? Nah, bedanya tentu bisa dari motif. Nah, motif tenun unggan ini tentu kita gali dari potensi alam dan potensi budaya yang ada di Sijunjung. Nah, kalau berdasarkan alamnya dan budayanya tentu pasti beda dengan tenun yang lain. Dengan tenun selungkang, pandai sike pasti beda karena alamnya dan budayanya beda. Makanya di Sijunjung ini juga yang unggan itu muncul dia motif yang seperti ini. Ini kan itu yang tenun pakai itu tenun unggan. Iya, ini tenun unggan dengan motif unggan 1000 bukit. Unggan itu kan sebuah nagari yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang begitu banyak mungkin ribuan. Nah, itu makanya dituangkan dalam bentuk motif unggan 1000 bukit. David Rinaldo, salah satu putra terbaik dari Tanah Sijunjung, kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Dalam balutan kebangsaan terhadap akar budayanya, ia sering mengenakan tenun unggan. Saat berbincang di ruang kerjanya bersama Tribun Padang, ia dengan antusias menyampaikan rasa bangganya.
kalau kita bercerita tentang tenun unggan, ini adalah sebuah mungkin bisa dibilang mahakarya dari putra-putri Si Junjung terkait dengan mungkin hasil UMKM yang sudah mereka ciptakan. Kalau kami secara pribadi sangat bangga memakai tenun unggan ini, dan setiap kegiatan dan acara-acara besar kami selalu memakai tenun unggan ini, dan memang ini menjadi kebanggaan bagi kami selain memiliki yang model yang bagus dan juga dasar dan motif yang sangat bagus dan bisa kita bawa untuk ke acara-acara formal dan besar. Kalau untuk cerita unik, kami pernah menggunakan tenun unggan ini untuk dipakai ke kegiatan waktu kita melaksanakan kunjungan kerja dan juga studi komparatif ke daerah Bali, dan kami memakai tenun unggan ini untuk sampai ke daerah-daerah yang kita kunjungi di Bali, dan ini menjadi pusat perhatian karena memang dari corak dan juga motif serta warna dari tenun unggan yang menarik ini menjadi pusat perhatian dari turis, baik itu turis lokal dan juga mancanegara yang ada di Bali pada waktu itu. Saat matahari perlahan tenggelam, Sumpur Kudus tetap hidup. Dari jendela-jendela rumah terdengar ritme lembut ala tenun berpadu dengan nyanyian alam. Di sini, tradisi bertahan, bukan sekedar untuk dikenang, tetapi untuk terus melangkah, menenun harapan bagi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.